Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022 yang berkaitan dengan ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan nanti. Nah, di mana di sini ada 6 kategori ya yang nantinya tidak termasuk ke dalam pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Dan untuk lebih jelasnya silahkan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami mengupdate informasi-informasi terbaru terkait dengan pendataan non-ASN dan juga seputar seleksi CSN di tahun 2022 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu, kita lihat terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022 yang sudah kita ketahui bahwasanya BKN sudah merilis ataupun melakukan pendataan, yaitu di portal pendataan tenaga non-ASN yang tentunya nanti Bapak Ibu lakukan pengisian, pembuatan akun, kemudian melengkapi data dan juga mengisi daftar riwayat kerja Bapak Ibu honor sekalian yang termasuk nantinya ke dalam pendataan non-ASN. Nah, di video kali ini kita akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN yang kami kutip tentunya dari portal pendataan non-ASN BKN Bapak Ibu. Mana di sini ada 6 kategori Bapak Ibu ya yang nantinya tidak termasuk ke dalam pendataan ini. Yang kita lihat langsung saja. Yaitu pertama adalah Badan Layanan Umum atau disingkat dengan BLU atau BLUD. Nah, untuk Badan Layanan Umum ini itu tidak termasuk dalam pendataan non-ASN, dan informasi yang kita dapatkan bahwasanya untuk BLU itu nanti akan ada peraturan tersendirinya Bapak Ibu. Nah, kemudian kategori yang kedua yang tidak termasuk ke dalam pendataan non-ASN adalah petugas kebersihan ya, ini juga tidak termasuk nantinya dalam pendataan non-ASN. Kemudian yang ketiga adalah pengemudi, ini juga tidak termasuk. Dan selanjutnya yang keempat yaitu adalah satuan pengamanan ya, ini juga tidak termasuk ke dalam pendataan non-ASN. Selanjutnya adalah kategori yang kelima yaitu bentuk jabatan lainnya ya, bentuk jabatan lainnya selain petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan yang dibayarkan dengan mekanisme alidaya atau outsourcing ya, ini juga tidak termasuk ke dalam pendataan non-ASN. Kemudian yang keenam yaitu pegawai SK atau kontrak kerja yang di atas 31 Desember 2021 dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. Nah, jadi ini adalah 6 kategori Bapak Ibu yang tidak termasuk ke dalam ketentuan dalam pendataan non-ASN di tahun 2022. Tentunya informasi ini kita dapatkan dari penjelasan BKN saat sosialisasi pendataan non-ASN dan juga dari portal pendataan non-ASN di bagian menu FAQ-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga salah satu paparan dari BKN terkait dengan validasi data utama awal. Nah, di sini dijelaskan untuk sebelum 31 Desember 2021 di mana pada periode ini pernah diangkat masa kerja minimal 1 tahun ya, akumulatif jika terputus-putus. Kemudian dengan pembuktian SK atau kontrak kerja dan bukti pembayaran honorarium APBN atau APBD bagi rekan-rekan yang termasuk ke dalam pendataan nantinya. Dan juga untuk 31 Desember sampai saat ini Bapak Ibu ya, itu wajib ya, wajib masih aktif bekerja sampai periode pendataan tenaga non-ASN di instansi tersebut. Jadi subjek untuk pendataan ini adalah bagi tenaga honorer yang statusnya masih aktif bekerja Bapak Ibu. Nah, ini juga penjelasan
terkait dengan keterangan untuk validasi utama awal. Di sini jelaskan itu masih aktif bekerja di instansi pendaftar tenaga non ASN, kemudian usia wajib dalam ketentuan persyaratan 31 Desember 2021 berdasarkan data tanggal lahir dari Dukcapil, kecuali untuk terdata sebagai THK2, di mana untuk usia yang berlakukan itu minimal 20 dan maksimal 56, kecuali yang untuk STHK2 itu tidak melihat usia lagi. Nah, tentunya untuk honorarium, yaitu pembayaran honorarium melalui APBN atau APBD dan dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai kode MAK 51, atau pembayaran untuk jabatan-jabatan ASN, contohnya bos dan sebagainya, ini juga termasuk Bapak Ibu. Jadi guru yang sumber gajinya dari bos juga termasuk. Kemudian untuk yang tidak termasuk tadi sudah kita sampaikan Bapak Ibu ya, itu ada 6 kategori yang tidak termasuk ke dalam ketentuan pendataan non ASN di tahun 2022 Bapak Ibu. Oke, ini juga penjelasan terkait untuk syarat pendataan tenaga non ASN 2022, bisa kita lihat ya. Untuk yang bertanya, bagi rekan-rekan yang sumber gajinya dari daerah bos itu termasuk Bapak Ibu. Oke, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan non ASN di tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.